Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Uce Saidin, sebagai penata keprotokolan. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai profil Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka sebagai peserta Lasar Majalengka Angkatan 7, Kelompok 2 NDH 32. Pertama, saya akan membahas visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka. Visi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka yaitu mendukung terwujudnya visi pemerintah Kabupaten Majalengka melalui fasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara optimal, di mana visi tersebut yaitu terwujudnya Kabupaten Majalengka yang selesai. Untuk mewujudkan hal tersebut, kami dari Sekretariat DPRD menggunakan 4 misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kesekretariatan. Kedua, mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Ketiga, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional. Dan yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kerja. Lalu, bagaimana dengan struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka? Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris dan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian umum yang terdiri dari subbagian tata usaha dan kepegawaian, subbagian rumah tangga, dan subbagian perlengkapan. Kedua, ada bagian program dan keuangan terdiri dari subbagian fasilitasi anggaran dan subbagian keuangan. Serta yang ketiga, ada bagian legislasi, AKD, dan dokumentasi hukum yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional. Terlihat bahwa ini adalah bentuk struktur atau organigram dari Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka. Lalu, apa hubungannya dengan tugas keprotokolan seperti saya? Yang pertama, kelancaran kegiatan pimpinan. Protokol harus mampu melancarkan kegiatan pelaksanaan pimpinan DPRD seperti rapat paripurna, kunjungan kerja, dan lain-lain. Kedua, ada tata keprotokolan. Penata keprotokolan harus mampu menyiapkan dan mengatur tata acara, tata tempat, dan tata penghormatan dalam setiap kegiatan resmi DPRD. Ketiga, sebagai koordinasi jadwal kegiatan pimpinan, mengkoordinasikan jadwal kegiatan pimpinan DPRD dalam kegiatan internal maupun eksternal, termasuk koordinasi antar bagian ataupun instansi terkait agar tidak terjadi tumpang tindih agenda. Keempat, administrasi keprotokolan, mengelola administrasi kegiatan keprotokolan seperti surat undangan, daftar hadir, laporan kegiatan, dan dokumentasi. Kelima, pendampingan pimpinan, mendampingi dan mengarahkan pimpinan DPRD dalam pelaksanaan kegiatan yang memerlukan tata acara resmi atau penerimaan tamu kehormatan. Lalu yang keenam, ada sebagai koordinasi antar bagian, berkoordinasi dengan humas dan dokumentasi untuk memastikan publikasi kegiatan keprotokolan berjalan dengan baik dan terdokumentasi. Ketujuh, perencanaan kunjungan pimpinan, membantu merancang dan melaksanakan administrasi kunjungan kerja DPRD, termasuk penyusunan-susunan acara, protokol penerimaan, dan penyambutan. Kedelapan, penerimaan dan pendampingan tamu, melaksanakan tugas penerimaan dan pendampingan tamu pimpinan DPRD, baik dari instansi pemerintah, organisasi, maupun lembaga masyarakat. Kesembilan, laporan keprotokolan. Penyusunan laporan ini penting dilakukan sebagai tanggung jawab kepada atasan dan evaluasi kegiatan. Lalu bagaimana dengan fungsi dari penata keprotokolan tersendiri? Yang pertama, yaitu sudah jelas sebagai fasilitator atau fasilitasi kegiatan pimpinan. Yang kedua, sebagai pengaturan tata upacara dan tata kehormatan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, sebagai koordinasi lintas bagian, humas, legislasi, dokumentasi, sekretariat untuk mendukung kelancaran kegiatan DPRD. Dan yang keempat, sebagai pembentuk citra positif, yaitu pemeliharaan citra kelembagaan DPRD melalui pelaksanaan keprotokolan yang tertib, sopan, dan berwibawa. Lalu bagaimana atau apa saja layanan penata keprotokolan yang saya berikan kepada pimpinan DPRD? Yang pertama ada fasilitasi keprotokolan, baik berupa upacara, kegiatan resmi, undangan, dan lain-lain. Yang kedua ada komunikasi keprotokolan. Penting untuk saya sebagai penata keprotokolan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, apalagi pihak eksternal. Yang ketiga, melakukan pendampingan keprotokolan yang tentunya pasti mendampingi pimpinan DPRD ke kegiatan resmi ataupun ke acara undangan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah sebagai dokumentasi keprotokolan. Penting sekali penata keprotokolan untuk mendokumentasikan walaupun itu adalah tugas humas.
Dari kegiatan penata kelompok tersebut, ada pun standar pelayanan protokolan. Yang pertama, kualitas pendampingan pimpinan DPR itu harus dikualitas dengan maksimal dan baik. Terus yang kedua, koordinasi yang efektif di mana terjadinya kelancaran acara kegiatan. Yang ketiga, ketertiban dan kepatuhan protokoler sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, adanya dokumentasi protokoler. Yang kelima, ketepatan waktu. Dan yang ketujuh, kepuasan stakeholder terkait. Nah, setelah itu, bagaimana keterkaitan tugas dan fungsi saya dengan instansi saya? Yang pertama, tentunya menciptakan kelembagaan DPRD, yaitu melalui pelaksanaan kegiatan yang tertib, berwibawa, dan sesuai dengan etika pemerintahan. Yang kedua, mendukung fungsi representatif dan koordinatif pimpinan DPRD, baik dalam kegiatan internal maupun hubungan dengan pihak eksternal. Dan yang ketiga, menjamin kelancaran acara resmi pimpinan DPRD, sehingga berjalan sesuai aturan dan norma keprotokolan. Tidak hanya sampai di situ saja, ulasan apa sih ya agar penata keprotokolan di Sekretariat DPRD termasuk saya ini memiliki kinerja yang lebih baik, yaitu dengan pendekatan Smart ASN. Kita kenal bahwa Smart ASN itu adalah pemerintahan atau ASN yang cerdas. Nah, bagaimana tata caranya? Yang pertama bisa dengan digital literasi, yaitu menggunakan penguasaan teknologi dan informasi. Yang kedua ada collaborative mindset, meningkatkan kolaborasi dan kerjasama tim. Yang ketiga, adanya inovasi, yaitu mengembangkan kompetensi dan inovasi. Yang keempat, berakhlak. Tentunya nilai-nilai dasar ASN ini harus menanamkan nilai berakhlak dan jiwa melayani. Yang kelima, berwawasan global. Tentunya ASN ini harus menambah wawasan global dan adaptif terhadap perubahan. Dan yang keenam, ada evaluasi, membangun sistem evaluasi dan akuntabilitas kerja. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.